Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Sobat IndiHome Makassar dalam konten podcast Bawa Karang Juara ya. Dan hari ini kembali lagi bersama Vira. Dan spesial banget nih, hari ini kita berjumpa dengan salah dua, bukan salah satu, Best Sobat IndiHome Telkom Regional 7. Wah, ini ada Om Saiful dan Om Waldi sebagai Best Sobat IndiHome 2022 di Telkom Regional 7, tepatnya di Telkom Witel Makassar. Nah, langsung saja ya kita mempersilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Om Waldi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Vira yang telah mengundang kami berdua di YouTube Telkom Witel Makassar. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Waldi Anandi, salah satu perwakilan Best Sobi Regional 7 dan di Witel Makassar. Baik, seperti itu. Oke, makasih Om Waldi. Selanjutnya Iya, Om Ipul. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful. Saya juga salah satu Best Sobi perwakilan dari Makassar. Kebetulan saya berteman dengan Waldi. Oke, berteman ya. Jadi memang partner mungkin. Nah, sebelum lebih jauh, ini tadi Om Saiful sudah menyebutkan kalau mereka berdua tuh berteman. Wah, kita mungkin akan mengulik-ngulik lebih jauh. Oke, untuk pertama, kira-kira pertama kali nih, kapan awalnya Om Waldi dan Om Saiful join di Sobat IndiHome dan kenapa tertarik join di Sobat IndiHome? Om Waldi mungkin. Oke, awal saya tertarik di Sobat IndiHome itu sih di tahun 2021. Itu kalau saya bahkan ingat secara perbatin tanggalnya, tanggal 23 November bertepatan dengan ulang tahun saya. Jadi mengapa saya tertarik di Sobat IndiHome? Itu ternyata setelah saya kuliti untuk bisa menghasilkan cuan itu luar biasa. Jadi saya sempat cek di Play Store, itu ada, saya download, kemudian saya melakukan proses registrasi melalui berbagai platform di media sosial untuk menghasilkan pelanggan. Nah, setelah saya dapat pelanggan, saya registrasi, setelah komplit atau namanya terpasang ya, atau PS. Ya, Weh, luar biasanya itu ada poin masuk. Nah, setelah poin masuk, saya bingung nih, bagaimana untuk menjadikan rupiah? Ternyata di Sobat IndiHome itu ada namanya Redeem. Nah, ternyata di situ tersedia ada namanya Timani dan link aja. Nah, ternyata setelah saya redeem masuk di link aja, transfer ke rekening, luar biasa. Lumayan ternyata saya dapat uang. Dari situ kayak ini luar biasa ini. Dari situlah saya mulai berkembang, kemudian saya mulai tertarik, kemudian mencari platform bagaimana menghasilkan pelanggan. Ternyata luar biasa sampai per hari ini. Oke, berarti ini sudah mulai masuk tahun ketiga ya untuk Iya, dia di akhir 2021. Tapi untuk up-nya itu untuk menghasilkan cuan yang luar biasa ya mulai di 2022. Oh, begitu. Sudah memasuki mulai dari angka 3.000, 4.000 poin hingga per bulan kemarin saya mendapatkan 19.900 poin. Atau setara dengan 19.900.000 atau kurang lebih 20 juta. Ini sudah disebutkan ya skillnya. Tadi saya baru mau kayak mungkin ini Sobat IndiHome merasa kayak 3.000 poin. Wah, itu kayak sedikit kayaknya 3.000 poin. Tapi ternyata 1 poin pun di Sobat IndiHome itu bernilai Rp1.000. Jadi mungkin dikalikan ya tadi sama yang disebutkan sama Om Waldi berapa ya teman-teman. Oke, kita beralih ke Om Saiful. Wah, ini kayaknya ada cerita menarik nih. Awalnya kenapa bisa join Sobat IndiHome? Awalnya itu gimana ya? Ceritanya saya di masjid nih, lagi nunggu orderan, kebetulan Di masjid? Iya, di masjid. Saya kan misalnya kemarin gabung di salah satu ojek online. Terus tunggu orderan, tiba-tiba mereka 2 orang datang, teman saya yang satu Hidayat, terus Waldi. Nah, di situ mereka bercerita tentang Sobi. Itu bagaimana itu Sobi? Terus cerita-cerita Waldi cerita. Jelaskan. Terus
dia kasih lihat taninya apa? Aplikasi dashboard. Dashboardnya. Dashboardnya. Waduh, banyak sekali dia juga. dapat. Wah. Jadi saya mulai tertarik nih. Terus saya coba bertanya bagaimana caranya. Itu saya mulai, wah bagus ini saya jalankan ini. Jadi istilahnya saya mulai di awal sih saya tidak serius dulu ya. Saya sementara Ojek online jalankan Shopee juga. Terus lama kelamaan kok lebih banyak penghasilan di Shopee. Terus ya saya mulai fokus lah. Saya iklan di Facebook. Kemudian saya lebih fokus iklannya di Facebook. Jadi di grup-grup lah atau di chat ke teman-teman yang Grup-grup WhatsApp grup mungkin. WhatsApp. Kebetulan ini kan Shopee kan bagusnya itu kita bisa jangkau pelanggan seluruh Indonesia. Itu kelebihan Shopee. Iya. Jadi istilahnya saya lebih tertarik lah. Karena kan kalau bisa menjangkau seluruh Indonesia kan enak cakupannya luas kan. Cakupannya Iya, luas. jadi cara Betul. dapatinnya gampang. Ya benar. Oke, jadi awalnya ketemu di masjid sama Om Waldi. Yes. Tapi kenapa bisa kayak yakin begitu kan? Bisa saja ini Om Waldi penipu, Om. Bisa saja Om ditipu waktu itu ya. Tapi memang tidak berteman sama sekali kan Iya, sama Om tidak, Waldi. tidak. Nah, kenapa bisa yakin? Atau karena melihat poinnya Om Waldi yang cukup wow waktu itu? Iya, dia kasih lihat poinnya, wah serius ini betulan ini. Jadi di awalnya saya tidak percaya kan, saya lagi abaikan dulu. Terus saya coba iklan. Wah, sudah mulai ada yang register. Poin pertama masuk itu di awal itu paling sayang itu dari Makassar yang pertama daftar. Berapa poin itu Om? Di awal kan ada 10 masuk dulu, terus Ya. wih ada 85 masuk. Ya. Saya coba redeem ke link aja. Terus lumayan ini. Penghasilan saya kan di ojek online paling ya 100 lah satu hari. Ini bisa sampai lebih dari itulah. Lebih dari itu. Alhamdulillah. Malah melebihi. Alhamdulillah. Oke, berarti awalnya di tahun berapa tadi Om? 2022. 2022. Terus tapi enggak langsung keluar dari pekerjaan sebelumnya ya Iya, berarti. saya istilahnya iklankan dulu. Terus kalau saya lihat kok istilahnya lebih enak ya. Tinggal duduk balas chat pelanggan. Kalau ada PS poin masuk. Oke, berarti sudah sekitar setahun lebih. Ya, sudah masuk 2023 sekarang. Wow. Itu dia teman-teman. Tapi Om Waldi siang hebat di sini ya karena meyakinkan Om Saiful juga. Dan Om Saiful juga mungkin tidak menyerah di awal-awal karena kan memang ini kayaknya sistemnya harus di up terus ya linknya kita nih Sobat IndiHome begitu. Nah, setelah itu kira-kira menurut Om tadi kan kalau Om Saiful itu sebelumnya ojek online ya. Kalau Om Saiful, kalau Om Waldi sebelumnya bekerja sebagai apa sebelum memasarkan IndiHome? Sebenarnya saya tuh masuk di ini kayak sebelumnya tuh saya dari Papua sebenarnya. Yes, dari Papua. Saya menikah di Makassar. Saya pengangguran di Makassar. Artinya saya mencari peluang apa yang saya bisa hasilkan dalam bentuk uang. Nah, ternyata saya dapatkan tentang ini Sobat IndiHome. Saya pelajari ternyata luar biasa. Jadi kalau ditanya apa pekerjaan sebelumnya, mungkin ini pekerjaan pertama di Makassar. Di Makassar, oke. Iya, ini kayak kembali ke rumah di kan kalau di Papua itu merantau ya, Ya, berarti. betul. Oh iya. Ternyata rezekinya tidak jauh-jauh di kampung halaman nih teman-teman. Betul sekali. Keren sekali. Nah, tadi sempat dijelaskan sedikit sama Om Saiful kalau kelebihan dari Sobat IndiHome itu memang kita bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Yes. Nah, tapi tidak sampai Malaysia ya teman-teman, cukup di Indonesia. Doakan saja semoga kita bisa sampai go internasional. Nah, selain kelebihan mencakup seluruh Indonesia, pelosok Indonesia, apalagi kira-kira yang dirasakan Om Saiful? Kelebihannya sih ya istilahnya kerjanya santai kan, kita cuma Kerjanya santai. ngopi di warkop, Ya. balas-balas chat pelanggan, Ya. ada yang PS, poin masuk.
Oke, tidak PS pun masuk poinnya Iya, ya. masuk poinnya. Masuk poinnya 10.000. 10.000, iya. 10 poin. Oke, jadi kerjanya santai itu tadi. Kalau Om Waldi apa gimana nih kelebihannya kira-kira? Ya, tentu seperti itu tadi. Coba bayangkan kalau begini. Di milenial saat ini itu selalu dianggap rebahan itu adalah pekerjaan yang tidak ada gunanya. Nah, di Sobat IndiHome, rebahan itu jangankan dilihat secara sebelah mata, kita dilihat secara dua mata, itu mata yang sempurna. Coba bayangkan rebahan, kita registrasi di rumah, di warkop ataupun di mana, kita sudah menghasilkan uang atau cuan. Coba bayangkan kalau kita ini lakukan registrasi, ada namanya point verified, ada namanya point fee, ada namanya point loyalty. Apa tuh? Nah, Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat jadi begini, IndiHome. ketika kita lakukan proses registrasi IndiHome dan ketika akan ada namanya FCC atau telepon call ya. Pusat. Nah, dari pusat itu kalau sudah di call itu kita sudah dapat 10.000 atau 10 poin. Itu by system. Di luar dari entah itu terpasang atau tidaknya, ya kita sudah dapat 10.000. Tapi coba bayangkan kalau terpasang, itu kita dapat fee saat ini itu adalah 85 poin atau setara dengan 85.000. Iya. Nah, kelebihan yang paling bagus saya rasa itu ada namanya poin loyalty. Poin loyalty itu ketika pelanggan dia berlangganan selama 6 bulan, itu kita mendapatkan uang dari pelanggan itu 10.000 per bulan selama 6 bulan. Artinya kita dapat 60.000 per pelanggan. Itu satu pelanggan. Coba bayangkan kalau kita sudah memiliki 100 hingga 200 pelanggan. Kebetulan setiap ini bulan saya mendapatkan atau PS pelanggan itu 100 sampai 150 pelanggan. Jadi coba kalkulasi kalau kali 6. Dulu baru kali banyak ya pelanggan. Iya. Oke, jadi ada 3 poin tadi yang dirasakan ya. Tentunya tidak hanya sama Om Saiful dan Om Waldi, di Sobat IndiHome dimanapun juga pasti merasakan poin loyalty itu. Jadi pertama ada poin verified dulu, terus fee. Jadi fee juga ini sesuai paket ya. Ya, jadi sesuai paket berapapun yang dijualkan sama Sobat IndiHome. Setelah itu mendapatkan poin loyalty lagi, asalkan pelanggannya rajin membayar ya Om. Kalau pelanggannya membayar setiap bulannya selama 6 bulan itu, Sobat IndiHome sudah pastinya wajib, bukan wajib sih, sudah haknya mendapatkan 10 poin tiap bulannya. Oke, nah tadi banyak kan pelanggannya nih, sudah sampai 150 ya kalau Om Waldi. Saya tidak tahu kalau Om Saiful berapa. Nah, tapi cara menarik minatnya itu Om, bagaimana? Kan ini memang segmented ya, kayak ceritanya IndiHome ini barang yang memang ya kalau orang mau pasang monggo sesuai kebutuhan lah istilahnya, bukan yang setiap hari begitu. Nah, itu cara menarik minat pelanggannya bagaimana Om? Oke, Om Waldi mungkin dulu. Cara mendapatkan pelanggan itu kan pada dasarnya kita mendapatkan di media sosial. Kita kan tidak luput dari saat ini itu kita sudah berada di era 4.0 ya. Artinya 4.0, artinya era digital. Jadi platform yang saat ini yang ada, baik itu Facebook, baik itu YouTube, TikTok ataupun WhatsApp bisnis. Nah, akan tetapi untuk saat ini itu saya mencari pelanggan itu melalui Facebook dan WhatsApp bisnis. Nah, kelebihan dari WhatsApp itu kita menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi begini, kalau rekan-rekan Sobat IndiHome yang punya WhatsApp bisnis, di WhatsApp bisnis itu ada di centang 3 itu ada di situ iklankan Facebook. Nah, kalau kita ingin beriklan, tinggal klik tombol tersebut, maka akan masuk di tautan Facebook. Nah, di tautan Facebook itu nanti akan merekomendasikan postingan kita di ribuan orang. Jadi nanti di berandanya orang itu akan muncul ribuan postingan yang kita buat. Nanti pada saat diklik maka dia akan diarahkan ke tautan WhatsApp. Nah, nanti di WhatsApp kita interaksi dengan pelanggan, ya, di edukasi. Situ. Nah, disitulah kita. Bagaimana caranya? Ya, disitulah kita interaksi dengan pelanggan, edukasi menggunakan ini, menjelaskan tentang price, menjelaskan tentang promo-promo IndiHome saat ini yang lebih murah.
kemudian koneksi internetnya yang saat ini kan ada 30 Mbps. 30 Mbps itu kecepatannya. adalah kecepatan yang bisa dikatakan sudah tinggi. Beda sebenarnya kan 1020 kan. Iya, 20. Ya, itu kan sudah tidak ini. Sekarang di Sobat IndiHome itu 30 Mbps itu sudah kecepatan tinggi loh. Begitu. Benar. Jadi memang kayak menanam benih dulu di Om. Iya, Jadi awalnya kita sebar dulu, Iya. setelah itu nanti yang tumbuh nih, yang mana nih, yang sampai di WhatsApp ceritanya. Begitu. Nah, kalau Om Saiful kira-kira gimana strateginya menarik minat pelanggan? Kalau saya kan spesialisnya di Facebook ya, di organik, jadi gratisan lah. Oke. Tidak apa-apa. Dan itu memang harus dimanfaatkan. Ya daripada kita bikin status yang galau-galau, Benar Om. mending iklan kena Sobi. Daripada kita kirim-kirim hoax di grup keluarga di Iya. WA keluarga, mending kita kirim link Sobi di grup-grup. Iya, betul. Bagaimana tuh Om kalau di Facebook? Kalau saya itu saya sebar-sebar iklan, terus ada yang kecantol itu rata-rata sih yang kecantol itu ibu-ibu karena mereka mereka itu keluhannya itu anaknya itu main game, main YouTube, kuotanya banyak ada habis nih. banyak ya. Betul. Jadi kita kasih solusi untuk berlangganan di home. Iya. Nah, banyak cuma ada beberapa yang pelanggan yang pada saat dicek lokasinya belum tersedia ya agak kecewa lah. Iya. Jadi harapan saya ini Sobi bisa jaringan Cakupannya. cakupannya lebih diluaskan lagi. gitu. Betul, benar-benar karena memang ternyata minatnya orang semakin tinggi Iya, di terhadap minat, internet iya, dan IndiHome, mungkin kepercayaan orang terhadap IndiHome juga masih semakin tinggi Iya, sampai iya. saat ini. Oke, jadi itu ya banyak minat di luar sana tapi belum bisa terpenuhi. Iya, Oh, masih oke. banyak yang belum. Berarti banyak menolak-nolak pelanggan ini. Iya. Bukan menolak ya, tapi memang Tapi tidak. kedepannya sudah ada solusi. Weh, oh, Orbit, ya. ada orbit. Wah, Orbit. ini dia orbit ya, guys. Oke. Tadi Om Saiful juga sempat bilang kalau ada biasa ibu-ibu kebanyakan. Nah, Iya. pernah nggak dapat pelanggan yang banyak tanya begitu tapi kan pasti pelanggan itu ada yang ramah, ada yang butuh cepat, ada yang marah mungkin karena bagaimana. Nah, mungkin bagaimana cara mengatasinya itu, Om? Ada beberapa pelanggan-pelanggan unik yang saya dapat ya. Yang pertama itu misalnya Kayak bagaimana? sudah berlangganan terus putus. Terus dia bilang, saya tidak perlu registrasi lagi, sudah ada wifi-nya, tinggal saya mau pasang, tidak perlu registrasi. Nah, itu saya ketawa saja. Ya, yang Oke. kedua itu dicek lokasinya ternyata tidak tersedia. Tersedia. Ya marah-marah sih. Kenapa ini iklannya terus ada tapi belum di wilayah saya belum terjangkau gitu. Terjangkau. Makanya biasa saya tawarkan orbit. Alternatif solusi Iya, ya. solusi alternatifnya misalnya kalau belum terjangkau kan ya kita tawari orbit lah. Coba istilahnya nunggu-nunggu sampai terbangun jaringan di lokasinya. Iya, tuh jangan sampai patah semangat teman-teman ya. Karena memang sekarang juga masih running ya, maksudnya istilahnya pihak Telkom pun juga masih berusaha terus membangun supaya seluruh Indonesia itu terjangkau internetnya dan memang sampai ke pelosok-pelosok semoga bisa nih nanti di tahun ini semakin banyak lagi. Kalau Om Saiful bagaimana? Kayaknya lebih banyak ceritanya ini. Om Waldi. Om Waldi, selalu saya kebalik-balik nih teman-teman. Yes. Ya apa pertanyaan tadi yang persoalan ini ya? Minat pelanggan. Yang berbeda-beda. Ya betul. Ya, memang pelanggan kan berbeda-beda. Ada kan namanya istilahnya pelanggan awam yang tidak tahu apa-apa. Bahkan saya pernah begini, ditanya sama pelanggan, Iya. itu dia bertanya seperti ini, bisa tidak kartu saya diperbaiki? Wah, nah dari situ kita beri solusi edukasi ke pelanggan ya. Telkomsel ya. Kita ini bukan Telkomsel. Telkomsel itu adalah pelayanan kartu. Kami Iya. ini adalah Telkom itu pelayanan WiFi. Ada begitu banyak ini. Kemudian ada yang minta percepatan untuk ini pemasangan karena persoalan mau dipakai kerja, Zoom dan seterusnya. Nah, itu memang tetap kami ini akan tetap kami push, kemudian kami monitoring sampai ini betul-betul ini terpasang di pelanggan. Jadi betul-betul kita memberikan pelayanan supaya
masyarakat tertanam di pikirannya bahwasanya pelayanan IndiHome itu adalah masih yang terbaik seperti itu. Betul. Kami selalu memberi edukasi, memberi solusi untuk ini pelanggan. Benar Gitu. sih, tadi kata Om Saiful dan Om Waldi itu edukasi memang paling penting. Jadi jangan capek untuk menjelaskan ke Iya, pelanggan. karena biasanya ibu-ibu itu banyak juga yang gaptek. Biasa kan kalau mendaftar itu email saja mereka nggak tahu apa itu email. Itu kan. Iya. Jadi dibantu Jadi, biasanya. kami berusaha untuk jelaskan masuk di sini Bu, ini klik ini nanti muncul Sampai emailnya. sejauh itu deh Iya, menjelaskan. iya. Terlebih lagi tadi kan ini saya melakukan registrasi. Pertama itu foto KTP, foto selfie yang jelas, yang terkena blis kamera. Nah dari situ ya kembali lagi edukasi bahwasanya untuk lolos verifikasi ya seperti ini dan seterusnya. Itulah pentingnya untuk melakukan edukasi kepada pelanggan seperti itu. Nah ini yang perlu di highlight sama teman-teman. Walaupun bukan sebagai sales di Sobat IndiHome ya, walaupun tidak menjual produk IndiHome, tapi memang edukasi ke pelanggan itu sangat penting dan kesabaran. Kesabaran. Itu Karena kesabaran. pelanggan banyak. Iya, Mungkin ada yang berbagai sampai macam satu karakter. hari itu kerjanya cuma bertanya terus belum sampai registrasi. Ada sampai 1 minggu masih bertanya. Ujung-ujungnya ya mau registrasi juga. Kami kasih pelayanan yang terbaik lah bagaimana. Ya, betul. Jangan sampai dia banyak bertanya kita ndak read, kita Iya, ndak baca. iya. Begitu. Nah, itu dia teman-teman. Dan memang banyak rata-rata sales dan orang-orang yang menjual produk apapun memang ya itu kesabaran intinya. Iya betul sekali. Oke, tadi disebutkan medianya Facebook, Iya, Facebook. Facebook dan WhatsApp WhatsApp bisnis. Kira-kira ada nggak rencana masuk ke media lain? Karena sekarang ada Instagram, TikTok, YouTube. Iya, jadi saat ini memang kita sebentar bahkan mempelajari yaitu adalah TikTok. Nah, bagi rekan-rekan Sobat IndiHome pasti kan sudah punya lah TikTok, apalagi kaum hawa yang main TikTokers. Iya. Nah, di TikTok itu dia ada namanya tombol promote. Nah, tombol promote itu kita bisa lakukan penjualan di situ. Kita bisa melakukan penjualan melalui visual atau video. Kemudian di situ ada tombol mendaftar. Nah, di tombol mendaftar itu kita bisa letakkan link kita untuk melakukan registrasi. Jadi nanti kalau para penonton lihat di video kita, edukasi kita prosedural untuk registrasi, dia klik link, dia langsung registrasi yang selesai. Jadi kedepannya memang kami akan merambat di TikTok. Nah juga di YouTube itu adalah video short ada toh yang kurang lebih 1 menit. Tapi nanti kedepannya kita akan kembangkan juga itu akan berkreasi juga di YouTube Short begitu. Jadi memang ada beberapa platform yang sebenarnya di era digital ini banyak sekali sebenarnya. Selama kita mau mencari tahu, mencari peluang ya pasti ada saja jalan untuk bisa itu. Selagi mau belajar nih. Iya, intinya serius lah, jangan istilahnya panas-panas di awal mungkin. Karena kunci dari kesuksesan untuk melangkah adalah konsisten. Begini, banyak sebenarnya teman-teman yang saya panggil bahkan edukasi itu memang dia dengar, memang good dia ini, dia tahu luar biasa penghasilan dari Sobat IndiHome. Tapi itu lagi biasanya masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Nah, pada saat saya ketemu dengan saudara Saiful, luar biasanya itu, ya, saya bilang begini, masuk saja di sini, Sobat IndiHome. Kurang lebih 3 bulan, selama kamu konsisten pasti ada hasil. Ternyata dia konsisten 1-2 bulan, di bulan kedua dia sudah dapat penghasilan 2 digit. Luar biasa. Aduh, Iya. perkembangannya Jadi kata kuncinya konsisten. konsisten benar. Kalau waktu itu Om Saiful cuman sebar di 2 grup, abis itu berhenti, wah nggak ketemu dia sampai sekarang ya, nggak jadi best Sobat IndiHome di 2022 kemarin. Jadi memang itu dia ya. Oke, kalau untuk keuntungannya, tadi kan sudah di-spill ya, tadi sampai 2 digit guys. Keuntungan di 2022 bisa sampai menghasilkan apa nih kira-kira dari Om Saiful dulu? Kalau saya istilahnya sudah adalah untuk kebutuhan istri, kebutuhan orang tua, anak sudah terpenuhi, alhamdulillah. Jadi misalnya kalau mereka mau jalan-jalan ada Sekolah. Jalan-jalan kemana nih? Sekolah, jalan-jalan. Naik apa? Naik ke pesawat kah?
Atau rencana ada ini 4 uang. Oke, Ya, jadi mungkin rencana nanti ya beli apa? kendaraan lah. Kendaraan, ya. Kendaraan pribadi, terus bisa ganti handphone. Iya. Ini ya memang Baru 1 minggu loh handphonenya. saya pegang dulu guys. Oke, jadi handphone baru, terus kebutuhan sehari-hari ya sudah Iya. pasti, anak, istri dan orang tua tentunya. Kalau Om Saiful, Waldi. Yes. Om Aldi, aduh, saya kayaknya teringat terus sama Om Saiful. Ya, alhamdulillah di Sobat IndiHome ya itu lagi. Kalau kita konsisten banyak yang kita dapat, ya pasti adalah yang dilihat oleh mata. Kebetulan saya kurang lebih di Sobat IndiHome, saya itu sudah meredeem kurang lebih 198.000 points yang setara dengan ya sebutkan 1000 berapa tadi Om? 198.000 poin. 109, ya Allah, 198.000 poin atau setara dengan 100 juta. 198 juta. 200 juta guys. Kalau ditanya apa yang sudah dihasilkan, yang dilihat mata alhamdulillah sudah ada rumah. Ya, rumah, alhamdulillah Alhamdulillah. sudah bisa membeli rumah. Kalau ini memang konsisten ya teman-teman, jangan Ya. baru sebulan sudah mau beli Iya, rumah. ya. Nggak juga teman-teman, dan memang itu perlu proses dan perlu kreativitas sih tadi juga Iya. yang perlu di highlight. Kreativitas menggunakan platform yang ada. Oke, kalau untuk mempertahankan pelanggannya nih dari Om Saiful dan Om Waldi, bagaimana? Kan ada poin-poin loyalty ya itu tadi. Untuk mempertahankan pelanggannya bagaimana Om? Ya, untuk mempertahankan pelanggan kan begini. Pelanggan itu selalu memiliki keluhan. Ya, pasti. Coba bayangkan Iya. masalahnya dia, kita adalah master solusinya. Ah, Ya. gitu. Jadi begini, kalau kita memberi solusi pelanggan ketika dia bermasalah entah itu wifi-nya, internetnya, loss dan sebagainya, itu kita selalu memberi solusi bagaimana caranya untuk percepatan perbaikan entah itu kan ada namanya di IndiHome pembuatan tiket supaya disolusikan atau dikerjakan secepat mungkin oleh teknisi. Nah, kalau kita sudah dapat pelanggan yang seperti itu, kemudian feedbacknya itu, kalau dia punya tetangga, teman, pacar atau sebagainya, kalau ini mau daftar Mau pasang IndiHome, ya wifi? pastinya dihubungi kita karena Rekomendasikan. dia Secara puas tidak gitu. langsung, Jadi dia merasa puas, luar biasa ini, saya tidak perlu repot-repot lagi untuk menyelesaikan ini karena sudah dilayani secara baik. Ya tentu feedback ya begitu, beri kita pelanggan banyak-banyak, merekomendasikan ya, seperti benar. itu. Jadi istilahnya mouth to mouth. Jadi Iya. dari Yes, mulut ke mulut ke mulut. mulut. Pelanggan Sudah. sendiri yang promosikan Iya. kami untuk registrasi. Betul. Kalau Om Saiful sendiri ada nggak tipsnya? Kalau Lebih tips- ke Facebook ya, lebih banyak Iya. cerita sama ibu-ibu dia. Iya, Om kalau Aldi. Om di Saiful mana ini. sih ibu-ibu itu kelihatannya itu ya kotanya banyak tersedot, anaknya main game. Jadi kalau misalnya ada masalah ya kita berusaha layan dengan baik. Kita misalnya kalau ada masalah kita kirim tiket ke pusat, nanti pusat yang akan follow up lagi begitu. Oke, atau langsung menelpon 147 ya, Iya, diarahkan iya. ke situ juga ya kalau ada. Oke, sudah cukup kita mengulik-ulik tentang Sobat IndiHome. Setelah ini kita mau ngulik lagi sih, tapi kita relax dulu teman-teman. Kita ada game sedikit, game setuju atau tidak setuju. Oke, ini untuk kedua-duanya ya. Makasih untuk Om Waldi dan untuk Om Saiful. Oke, jadi nanti dibalik saja ke kamera ya. Setuju atau tidak setuju sama Sepertinya nanti. ya, oke, sama pernyataan yang saya sebutkan. Ya. Oke, yang pertama, makan pedas lebih menggugah selera. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, ini kenapa setuju? Apakah dua-duanya suka makan pedas atau dua-duanya tidak suka makan pedas? Mungkin dari Om Saiful dulu. Kalau saya sih, kalau pedas sih saya suka, cuma kadang perutnya tidak Nggak bisa sesuai, kompromi, tidak ya. terkontrol. Iya. Nggak terkontrol jadi. Oke, kalau Om Waldi? Ya minggu yang Menggugah pedas di- menggugah ya. Bukankah sudah ada iklannya ini bahwa salah satu Salah satu brand. selera yang pedas. Wih. Selera aku adalah pedas. Kan ya, sales itu tidak perlu kerjanya tidak selalu Iya, panas-panasan. tidak selalu. Oke, yang ketiga, saat diundang ke nikahan mantan, tidak perlu datang. Setuju atau tidak setuju? Tidak perlu datang.
Berbeda nih teman-teman. Tidak setuju. Kayaknya ada yang pernah datang ke nikahan mantan nih guys. Tapi kita ke yang setuju dulu. Gimana Om Saiful? Kenapa setuju? Bagaimana Tidak perlu kalau datang. kita datang itu sama aja membongkar masalah kan? Jadi, Oke. Jadi tidak usah datang. Iya, tidak usah datang lah. Bongkar masa lalu. Kalau Om Waldi Tidak setuju. karena pernah datang ke nikahan mantan. Setidaknya kita hadir untuk yang terakhir kalinya. Wih. Waktu itu datangnya sama istri kah atau gimana? Iya, waktu itu kan belum ini. Belum married, toh. belum nikah. Setidaknya kita pernah memulai Mm-mm. dan tentu saya harus menutup atau mengakhiri secara baik. Wih, tapi agak nyesek berarti ya di deluanin ya, berarti di deluanin Kik, di lambung Kik, ceritanya. Lambung kiri. Oke ya kapan? Laki-laki harus bisa minimal 1 cabang olahraga. Setuju atau tidak setuju? 3, 2, 1. Beda lagi nih. Kenapa tidak setuju, Om? Iya, kita kan begini. Atau Om Aldi tidak bisa olahraga sama sekali? Tidak ada minat ke olahraga sama sekali? Pertanyaan bagaimana tadi? Laki-laki harus bisa minimal 1 cabang olahraga. Ya kalau saya sih harus lebih. Oh harus lebih. Harus lebih Oke. karena ada beberapa kan olahraga begini untuk olahraga fisik, olahraga otot dengan olahraga otak. Oh. Nah jadi kita harus lebih dari itu. Kalau seumpama badan kita pegel-pegel nih, otomatis kita harus kayak olahraga entah itu bulu tangkis, bola apa dan seterusnya. Kalau kita mau mengasah otak ya main catur. Bagaimana memfungsikan otak secara baik ya. Bagaimana kita mengetahui untuk Oke. mematikan lawan seperti itu. Oke. Jadi ada otak dengan otot. Oke, berarti sebisa mungkin lebih dari satu, Lebih lebih dari dari satu. satu nih teman-teman ya. Kalau Om Saiful, Iya, kalau cuma olahraga satu kita bosan. bisa olahraga apa saja Om Saiful? Iya, istilahnya buat have fun lah kan olahraga itu bukan sekedar mencari keringat tapi have fun juga. Oke, fun juga. Jadi refreshing di. Iya, refreshing, Oke. Yang terakhir, jadi seorang sales harus punya banyak relasi atau kenalan, benar atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju, setuju. Oke. Tidak setuju. Kenapa Om? Kalau saya kan kalau masalah Relasi. rekan itu kan kita nanti bisa dapat di media sosial kan. Nggak perlu Nggak dekat perlu. dulu ya. Iya, istilahnya kita di awal kita sapa dulu, kenalan, terus Di situ baru. baru kita basa-basi lah. Ah. Setelah basa-basi kita mulai masuk untuk promosi gitu. Oke, jadi biarpun bukan teman sendiri, Iya. ya, jadi memang dari media sosial juga itu bisa. Iya. Kalau Om Waldi, Ya tentunya kita harus ini membangun relasi supaya kita dapat kan begini tadi kan saya sudah jelaskan supaya bisa mendapatkan rekomendasi pelanggan itu kita harus membangun relasi kepada pelanggan tersebut supaya dia merekomendasikan kita dan pada akhirnya kita dapat pelanggan melalui end to end atau disebut bottom begitu. Jadi memang harus membangun relasi yang kuat supaya tanpa kita melakukan apa-apa ada datang sendiri seperti itu karena ada begitu ada rekomendasi dari teman begitu. oke, itu dia games kita hari ini. Ternyata banyak perbedaan juga ya, walaupun ternyata ada persamaan tadi. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan nih kalau dua orang ini adalah ayah dari 2 orang anak gitu ya. Yang satu anaknya namanya Askia, yang satu anaknya nama Aska. Bisa mirip nih teman-teman, apa karena janjian untuk bukan namanya satu Sobi, satu Sibi, untuk bukan begitu. Oke, terakhir mau tahu dong tips bagi sobat IndiHome yang memang baru nih join ke sobat IndiHome. Dari Om Saiful dulu. Kalau saya yang pertama sih konsisten iklan ya. Di awal kan memang istilahnya berdarah-darah dulu di awal kan. Jadi jadi kalau misalnya iklan terus kok gak ada yang lihat, jangan patah semangat lah istilahnya, terus iklan terus intinya jangan menyerah. Jadi istilahnya jangan menyerah di tengah jalan sebenarnya. Oke, konsisten nih Iya, dari Om konsisten, Saiful. Kalau Om Waldi? Ya kurang lebih sama sebenarnya begini. Kalau kita memulai sesuatu, ya itu kita harus punya niat. Nah kita jangan pernah untuk menyerah. Kalau kita capek, tentu istirahat, jangan menyerah. Kalau kita menyerah, satu hal yang harus kita ingat, mengapa kita berani memulai?
Ingat kembali Yes. awalnya, visinya. Visinya. Oke, jadi pertama konsisten dan saat kita menyerah ingat kembali apa tujuan awalnya Iya. kita. Oke, terima kasih banyak Om Waldi dan Om Saiful atas waktunya mengganggu nih kita ya. Padahal tadi kayaknya 30 menit tadi bisa dilakukan registrasi sebanyak berapa? Berapa orang yang bisa diregistrasikan? Wah, ini nanti kita bisa ke tips selanjutnya ya, atau kita nanti undang lagi ya untuk tips-tipsnya untuk meregistrasikan pelanggan dan segala macam. Makasih banyak Om Saiful dan Om Waldi, semoga pelanggannya semakin banyak dan semakin Amin. menyebarkan manfaat juga ya terhadap ilmunya yang saat ini didapatkan. Oke, makasih banyak Sobat IndiHome yang sudah menonton podcast Bawakara yang Juara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam bertugas. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Om, dadah Om. Dadah. Sobat IndiHome. Oke. Oke.